Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah, melanjutkan kajian kita tentang kajian fikih sholat. Insyaallah pada malam ini membahas masalah macam-macam sholat sunnah. Dalam istilah bahasa Arab sering kita katakan ada namanya sunanus sholat, ada as-sholawat al-masnunah. Jadi kalau kata-kata sunanus sholat artinya hal-hal yang sunnah dalam sholat, yang pernah kita bahas di dalam kajian awal masalah rukun dan sunnah sholat. Sekarang kita akan bahas masalah as-sholawat al-masnunah, sholat yang sunnah. Artinya sunnah di sini bukan berarti sunnah apa yang dikerjakan di dalamnya, tetapi sifat sunnahnya dalam pengerjaan awalnya. Karena tahu bahwasanya dalam setiap sholat itu ada hal yang wajib yang merupakan rukun, ada hal yang sunnah. Nah, kata-kata macam yang sholat sunnah ini bukan pekerjaan dalam sholat yang sunnah, tetapi sifat sholat itu sendiri sunnah sifat. Artinya kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggal tidak berdosa. Dan dia tidak diperintahkan secara mutlak yang sifatnya kontinu. Adapun di dalam sholatnya nanti ada bacaan Fatihah, macam sama dengan sholat-sholat yang lain hukumnya itu. Nah, dalam sholat sunnah ini ada beberapa hal, diantaranya ada namanya sholat rawatib. Kata-kata rawatib artinya mengikuti. Kenapa mengikuti? Karena dia mengikuti dengan sholat fardu. Adanya sholat rawatib karena adanya sholat fardu. Makanya ketika ada seorang yang umpamanya dia dalam keadaan pingsan atau ayam, sehingga apa? Tidak ada kewajiban sholat fardu bagi dia, maka rawatibnya pun tidak ada. Jadi katakan memang sunnah rawatib ini karena mengikuti sholat fardu. Nah, tinggal di sana dalam sholat fardu ini ada yang bersifat muakkadah, ada yang rawatib ini ada yang bersifat muakkadah, ada yang bersifat ghairu muakkadah. Yang bersifat muakkadah artinya sholat rawatib yang memang sangat ditegaskan dari Rasulullah. Jadi Rasul hampir tidak sekalipun meninggalkannya. Ini muakkadah. Apa yang muakkadah? Dikuatkan. Sementara yang ghairu muakkadah yang kadang-kadang Rasul meninggalkannya. Sehingga dikatakan kata-kata ini berhubungan dengan bagaimana perilaku contoh Rasul ketika mengerjakan sholat tersebut. Nah, sholat rawatib yang bersifat muakkadah itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat subuh, bukan sebelum waktu subuh. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat subuh, setelah azan, sebelum iqamah, maka disunnahkan secara muakkadah 2 rakaat sebelum subuh gitu. Yang kedua 2 rakaat setelah isya. Jadi bukan sebelum isya, tapi setelah isya 2 rakaat. Ini pun sifatnya muakkadah. Yang ketiga 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur masing-masing. Jadi sebelum 2 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Jadi zuhur 4 rakaat muakkadah ini. Terus berikutnya 2 rakaat setelah maghrib. Muncul pertanyaan yang pernah kita ceritakan sejenak, kenapa yang muakkadah ini hanya 10 rakaat? 10 ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib. Kalau kita melihat filosofi sholat dalam hal ini, bahwa sholat itu hanya silah. Apa silah itu? Hubungan
Jadi orang ketika sholat itu artinya dia selalu menjalin hubungan kepada Allah, tidak boleh putus. Nah di sini kita tahu bahwasanya sholat itu fardu berapa kali sehari? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana agar tidak putus hubungan subuh sampai isya nanti berikutnya? Maka kita lihat di sini, kita mulainya dari zuhur sebenarnya. Kenapa dari zuhur? Karena kata Nabi, awwalu ma zahara ala wajhil ardi. Jadi sholat fardu yang menang Rasulullah di muka bumi ini sholat zuhur. Karena ketika Rasul Isra Mi'raj, turun dari Isra Mi'raj itu sudah masuk waktu syuruk. Artinya sudah habis waktu subuh. Sehingga Rasul tidak sempat lagi mengerjakan sholat subuh. Maka sholat pertama dikerjakan yang wajib adalah zuhur. Nah sini zuhur kita mulai fardu. Kemudian kita lihat bahwasanya sebelum asar ada yang muakkadah enggak? Enggak ada, maka disambung oleh setelah zuhur. Jadi biar mata rantainya nyambung. Apa maksudnya? Ya. Ulangin dong. Atau saya ulangi lagi. Atau biar kita bingung, kita mulai maghrib saja lah. Sekarang yang kita lakukan. Karena maghrib dalam kehidupan Islam adalah merupakan awal mula kehidupan. Kenapa? Pergantian kalender dalam Islam ketika maghrib ini. Di saat terbenam matahari, terbenam matahari dan mulai masuk malam, kita mulai mengalami kehidupan baru. Makanya saya kadang-kadang katakan begini, boleh saja kita ucapkan selamat menempuh hidup baru kalau habis sholat maghrib. Jadi kalau habis sholat maghrib pada salaman-salaman, nggak apa-apa. Kenapa? Menyampaikan ucapan selamat menempuh hidup baru. Boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Muamalah sifatnya. Nah, setelah maghrib ini kita disunahkan cara muakkadah 2 rakaat. Tadi sudah. Kenapa? Karena setelah itu nanti yang namanya isya qobliyahnya tidak muakkadah. Ya, isya tidak muakkadah qobliyahnya. Sehingga apa? Antara maghrib isya nyambung dengan 2 rakaat setelah maghrib. Nyambung ya. Kemudian setelah isya muakkadah enggak? Setelah isya muakkadah enggak? Muakkadah 2 rakaat setelah isya. Nah ini 2 rakaat setelah isya. Kenapa? Karena setelah itu kita tidur. Ya kan? Tidur artinya putus hubungan dengan Allah dalam konteks sholat. Makanya untuk menyambung sholat tidur 2 rakaat sebelum subuh muakkadah. Jadi mata rantai masih nyambung lagi. Kemudian kan setelah itu subuh, setelah subuh ada yang muakkadah enggak? Bahkan tidak ada sholat sunnah. Kayaknya antara subuh dengan zuhur terpotong. Kenapa? Karena tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Maka sebelum zuhur jadi muakkadah 2 rakaat. Jadi nyambung terus. Yang nggak ngambil 2 itu ada. Kenapa? Yang nggak ngambil 2 sama suruh. Jadi nggak suruh kamu nggak 2. Nyambungnya di sini. Ya suruh. Yang sholat sunat suruh kan ada. Suruh kan tadi bukan masalah rawatib. Oh ini yang rawatib aja. Ya, ini rawatib. Rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu. Suruh nanti lihat terkait dengan yang sifatnya apa namanya muqarrar. Karena ada waktu muncul baru di situ. Ada sebelum buku saya baca 4 rakaat sebelum asar kita lakukan. Nanti lihat ini ada itu. ikut ya. Belum sampai. Nah, jadi setelah zuhur, sebelum zuhur muakkadah. Makanya kenapa? Untuk menyambung setelah subuh. Biar antara subuh dengan zuhur ada keterkaitan disambung dengan mata rantai rawatib. Nah kemudian setelah zuhur muakkadah enggak? Iya. Setelah zuhur muakkadah kan? Kenapa? Karena sebelum asar tidak muakkadah. Ya ingat, nggak ada sini muakkadah asar dari 5 waktu ini, dari 5 perbuatan ini. Makanya ketika sholat asar sebelumnya tidak muakkadah, disambung oleh zuhur 2 rakaat tadi.
Jadi tetap nyambung berarti salatnya. Yang jadi masalah sekarang, setelah asar muakkadah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sebelum maghrib muakkadah nggak? Nggak. Nggak ada. Kenapa? Karena sudah putus satu hari hidup orang di situ. Makanya setelah asar selesai hidup kita. Sehingga yang dikatakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah yang sifatnya harian adalah waktu antara asar sampai maghrib. Disitulah Allah menerima laporan amal setiap manusia. Disitulah terjadi pergantian tugas antara malaikat siang dan malaikat malam. Nah itu shift, ganti shift. Makanya kalau kita banyak berbuat baik setelah asar sampai maghrib, ini nilainya adalah betul-betul besar sekali. Makanya kadang-kadang orang ketika datang waktu asar, setelah asar menjelang maghrib dijadikan sebagai waktu berleha-leha, waktu bersantai ria. Minimal ada JJS, jalan-jalan sore, ada tea break, ngeteh, ngopi, ya. Menjelang maghrib duduk di pinggir jalan sambil ngeliatin orang pada lewat, gitu ya. Yang suka olahraga, sehingga Pak lupa dengan aktivitas menjelang maghrib. Padahal itu waktu yang mustajab untuk kita banyak beribadah kepada Allah. Itu waktu di mana dilaporkannya amal seorang manusia kepada Allah oleh malaikat-malaikat. Nah ini disebut dengan rawatib. Artinya apa? Mengikat hubungan sholat dengan sholat. Maka dengan mengikuti ikatan terus nyambung. Nah kemudian berikutnya baru yang baru muakkadah. Artinya tidak muakkadah. Jadi muakkadah sifatnya hanya tambahan. Dan ini Rasulullah SAW kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Kami makan 2, berarti tambah 2 sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu sifatnya tidak muakkadah. Ini makanya 2-nya saja. Makanya tadi kita lihat sebaik-baik sholat sunnah bukan dikerjakan 4 langsung, tapi 2-2. Nanti dalam kaidah berikutnya kita bahas. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak muakkadah. Maksudnya apa? Tidak diperintahkan secara mutlak. Sifatnya kalau mau silakan, kalau tidak jadi masalah. Cuman sayangnya ada sebagian orang umat Islam yang anti dengan sholat qobliyah asar. Kenapa anti? Gak pernah mau. Padahal bukan dilarang, dibolehkan, cuman sunnahnya tidak muakkadah. Artinya kalau kita masih punya waktu belum qomat habis asar, daripada ngobrol mendingan sholat. Nah itu yang disebut dengan ghair muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib juga. Ini ghair muakkadah. Artinya apa? Kita disunahkan oleh Nabi in syi'ta wa illa tata'al wa illa qala. Kalau kamu mau kerjakan, kalau tidak usah. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan bahwasanya qobliyah maghrib itu diusahakan sesingkat-singkatnya. Jangan lama-lama. Makanya kan kita biasanya kalau buat timing batasan jarak waktu azan ke qomat, maghrib itu paling sedikit masa tunggunya. Berapa sih 2 menit? Mati. 5 menit. Gak apa-apa, lumayan cukup lama 5 menit. Ya, artinya seukuran orang sholat 2 rakaat selesai. Ini selesai kumandang azan, menunggu qomat. Ini kadang-kadang satu masjid, satu tempat sholat. Ketika maghrib karena jam yang belum datang, lama nunggu itu. Tinggal aja. Kenapa? Karena waktu maghrib sangat sedikit, sangat mepet waktu maghrib. Yang agak lama ini sebelum subuh. Kenapa? Karena orang mau siap-siap. Kadang mungkin ada yang kebetulan pernah malam Jumat, pas hari Jumatnya mandi hadas dulu. Begitu bangunnya dengar azan, kalau nyalain keran mati lagi. Kalau ada banjiran nggak renang. Nah ini kita katakan bahwasanya 2 rakaat sebelum maghrib sifatnya ghair muakkadah. Artinya dikerjakan sunnah juga dikerjakan, namun tidak seterusnya, tidak permanen.
Kemudian yang berikutnya di rumah qada yaitu 3 rakaat setelah isya. Ini sebagai antisipasi 2 rakaat setelah isya plus 1 witir. Kenapa? Orang takut tidak bisa witir, tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Makanya dibolehkan disunahkan kayak Abu Bakar selalu begitu. Abu Bakar selalu mengerjakan witir sebelum tidur setelah isya. Beda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar witirnya selalu di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Beliau pasti yakin bangun. Kira-kira kita sama Umar atau Abu Bakar? Abu Bakar aja. Samanya siapa? Abu Bakar. Boro-boro sholat 3 rakaat setelah isya. Mengenai niatnya itu Pak Ustaz. Ya. Mengangkat dengan zahir muakkada. Niatnya tidak ada bedanya. Sama. Tetap aja sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Jadi jangan bilang musolli umpamanya sunnatan qobliyah muakkadah, nggak usah gitu ya. Jadi nggak perlu ditegaskan. Tetap aja sama niatnya, pokoknya apa saja kita sholatkan sebelum sholat berarti itu sifatnya qobliyah, setelah sholat fardu namanya ba'diyah, begitu aja. Kalau yang 4 rakaat kan 2 kan. Iya, Niatnya sama juga niatnya. sama aja. Ini namanya qobliyah zuhur 2 rakaat, selesai dikit lagi, 2 rakaat lagi. Nanti kita lihat dasarnya tentang bagaimana cara kita menyikapi tentang tuntunan sholat-sholat nafilah ini atau sholat rawatib ini. Baik, berikutnya macam kedua yaitu sholat nafilah. Sholat nafilah adalah sholat tambahan dari sholat fardu dan sholat rawatib. Kenapa? Karena kadang-kadang orang ada yang tidak cukup sholatnya cuma sampai di situ. Dan dia merasa sholat fardunya belum sempurna, rawatibnya juga belentang-belentong. Kadang-kadang selalu membaca Allahumma lantas jalan. Terus salam Allahumma lantas jalan, nggak sempat sholat rawatibnya. Maka Allah memberi kesempatan pada kita adanya sholat tambahan, yaitu nafilah. Yang dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak, tambahan bagimu. Ternyata bagi Nabi Muhammad sholat nafilah ini hukumnya wajib. Terus sholat tahajud wajib bagi Nabi. Maka Nabi apa? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihina min qablikum. Kalian dikatakan alaikum wajib sifatnya, wajib mengerjakan sholat malam. Karena itu merupakan kebiasaan baik orang-orang sebelum kalian, dari generasi sebelum kita ini, para salafus saleh. Makanya bahwa kita perhatikan para tokoh-tokoh ulama Islam itu selalu mereka membangun semangat hidupnya dengan qiyamul lail. Makanya adalah nafilah yang paling utama. Nah, nafilah ini pertama adalah sholat tahajud. Tahajud rakaat itu antara 2 sampai 8 rakaat. Kalau nggak mampu 8 boleh 6. Nggak mampu 6 boleh 4. Nggak mampu 4 boleh 2. Nggak mampu 2 kebangetan. Dan itu merupakan upaya kita untuk menambah sholat-sholat fardu yang kita kerjakan selama ini. Kemudian yang kedua macam nafilah adalah sholat witir. Witir ini antara 1 sampai 11 rakaat. Biasanya yang normal, yang wajar 3 rakaat. Kenapa dikatakan normal 3 rakaat? Karena Nabi pernah menjelaskan tentang fenomena 3 rakaat itu. Nah, ketika awalnya sholat diperintahkan 2 rakaat semuanya. Kemudian ketika Rasul pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, sudah kuat iman orang mukmin, ditambah 2 berikutnya. Zuhur dari 2 jadi 4, asar itu jadi 4, maghrib kenapa cuma 3? Kata Nabi, fa innaha witrun nahar. Karena maghrib witir di siang hari. Makanya kalau kita sudah maghrib, selesai hari kita. Ibadah kita hari sudah selesai saat ini. Kita mulai lagi dengan ibadah baru setelah maghrib. Nah, jadi kalau kata Rasul witir di siang hari, berapa rakaat itu? Berapa rakaat? 3 kan? Makanya para ulama memberi kesimpulan bahwa witir yang paling afdol 3 rakaat. Ya, rakaat. Nah, nanti kita sholat malam, kan dalam hal ini pekerjaan witir itu bisa ada 2 cara.
Kalau umpamanya kita awali dengan tasbih, nanti sebelum kita sholat tahajud, tetapi namanya sholat 4 rakaat penggenapan, berarti netral lagi sholat kita, jadi genap lagi. Maka ditutup dengan witir, utamanya berapa? 3 rakaat. Kalau umpamanya kita ternyata waktu mepet kesempet witir, ya sudah dapat witir ketika sebelum tidur. Nah, begitulah prinsipnya. Jadi witir ini 1 rakaat sampai 11 rakaat. Kalau kita sudah sholat tahajud, sudah sholat hajat macam-macam, witir dari 6 rakaat masih nggak habis juga, 11 rakaat, nah silakan kerjakan. Yang penting ganjil. Nah, adapun bagaimana cara mengerjakannya? Apakah 2-2 atau langsung 3 rakaat? Ada 2 pola. Kalau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sebaik-baik witir dikerjakan 2-1. Ini kata Imam Syafi'i. Nah, ternyata jumhur ulama mengambil dari kesimpulan hadis Nabi tadi bahwa witir itu kayak maghrib. Maghrib berapa rakaat? Berapa kali salam? Maghrib berapa kali salam? Kedua salam. Satu salam. Namun karena tasyahud awal hukumnya sunnah, boleh ditinggalkan, sehingga ketika witir, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru duduk. Artinya apa? Boleh meninggalkan tasyahud awal untuk membedakan antara witir dengan maghrib. Nah, begitulah cara ulama mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kenapa witir 3 rakaat tasyahudnya cuma sekali? Itu tasyahud akhir saja. Karena tasyahud awal dalam ibadah salat ini hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Itu cara kita memahami fenomena witir. Yang ketiga, yang nafilah juga namanya duha. Ada orang sering membedakan fungsi duha dengan fungsi tahajud. Jadi kalau tahajud itu biasanya kebutuhan orang yang bersifat ukhrawi. Apa yang ukhrawi itu? Untuk menangkan batin. Makanya orang yang hidupnya suka gundah gulana, sakit hati terus, lihat orang begini sakit, begitu sakit, hidupnya sesat terus, padahal gajinya besar, maka banyak-banyak tahajud. Kalau orang hidup dunianya kayaknya pas sempit, rezekinya yang sulit, ini banyak-banyak duha. Nah, sholat duha itu yang paling minim 2 rakaat. Bahkan nanti banyak riwayat-riwayat yang bilang keutamaan duha. Di antaranya ada yang mengatakan 2 rakaat untuk menghilangkan sifat goflah kita. Apa itu goflah? Sifat pelupa atau lengah. Kalau kita biasa tiap hari 2 rakaat, insya Allah akan angkat sifat lengah kita untuk zikir pada Allah. Sehingga kita ingat Allah terus. Dan dalam hadis Nabi yang cukup panjang, ini dikatakan bahwasanya setiap perjalanan kita ini wajib dipersembahkan untuk beribadah kepada Allah. Ada berapa jumlah persendian dulu kita? Ada berapa? Hah? 360 persendian. Itu semuanya harus kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Nah, ternyata hal itu kata Nabi SAW, 2 rakaat duha setiap hari kau kerjakan, maka itu sudah menutupi kewajiban untuk mempersembahkan 60 persendian untuk ibadah kepada Allah. Ringan kan? Sebelum kita berangkat kerja 2 rakaat. Masih ada waktu tambah lagi sampai berangkat kerja, kau mulai 2 rakaat lagi. Jadi masalah. Makanya rakaat duha itu antara 2 sampai 12 rakaat. Nanti ada yang mengatakan hanya 2 sampai 8, silahkan karena riwayatnya beda-beda dalam hal ini. Nah, ini saya ambil dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan mazhab jumhur mengatakan bahwa tahajud rakaatnya 2 sampai 8, kemudian witir 1 sampai 11, kemudian duha 2 sampai 12 rakaat. Kalau ada perbedaan periwayatan silahkan tanya. Kalau dunia tinggi itu nggak ada kata-kata yang tidak terjadi perselisihan pendapat. Kemudian berikutnya macam ketiga yang sifatnya sunnah, itu sunnah yang sebabnya muqarran atau sebabnya datang bersamaan. Nah, sholat sunnah yang seperti ini tidak terikat dengan masalah larangan sholat pasca atau setelah sholat fardu atau setelah sholat fardu. Contoh umpamanya, habis subuh kan dilarang sholat sunnah, habis asar juga dilarang sholat sunnah, dan itu tidak terpengaruh dengan sholat ini. Kenapa? Karena tergantung sebabnya.
Sholat apa saja? Yang pertama sunnah fajar. Nah, ini nanti kita jelaskan ada ketentuan apa namanya pendapat mazhab fikihnya. Tentang sunnah fajar ini, makanya saya katakan sunnah fajar itu bukan sunnah sebelum sholat subuh, artinya bukan qobliyah subuh, tapi sunnah fajar waktunya antara fajar kazim sampai fajar shadiq, yaitu kurang lebih kisarannya antara 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Nanti lihat pendapat Imam Farid Al-Bajuri gimana. Kemudian yang kedua sunnah wudu. Nah, sunnah wudu ini jadi berkaitan dengan kita berwudu. Sehingga apa? Gara-gara wudu maka disunahkan sholat sunnah. Yang ketiga sunnah tahiyatul masjid. Gara-gara masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Sunnah istisqa gara-gara kekeringan. Jangan. Gara-gara kekeringan minta turun hujan. Kemudian sholat syukur, sunnah syukur gara-gara kita bersyukur dan menampilkan rasa syukur pada Allah SWT. Dan juga ada sholat taubat dan lain sebagainya. Ini namanya sholat sunnah yang bersifat muqarrar. Apa itu muqarrar? Sebabnya datang bersamaan. Jadi datang sebab maka bersamaan dikerjakan. Ini terkait dengan macam-macam sholat sunnah. Dasarnya apa tentang hal ini? Ini dari kitab Tanbih Fiqih Syafi'i, ini kalau oleh Faidus Abadi, beliau katakan afdhalul ibadatil badan as-sholat. Kata beliau, sebaik-baik ibadah badan itu atau fisik adalah sholat. Kalaupun kita nanti ibadah maunya berupa apa istilahnya harta ataupun pengorbanan, perasaan bermacam, makanya kalau beribadah sholat yang paling utama. Kemudian watatawuha abdul tatawu. Jadi sholat sunnahnya atau ibadah sunnahnya adalah sebaik-baik sholat sunnah atau ibadah sunnah. Kenapa? Karena berhubungan dengan badan sholat itu. Kemudian wa abdul tatawu ma'asuri alahu al-jamaah wa huwa, sementara sholat tatawu yang disunahkan atau dianjurkan untuk berjamaah, yang pertama adalah sholat id. Kan id hukumnya sunnah dan dia disyariatkan dianjurkan untuk berjamaah. Makanya jangan sholat id sendirian. Ada yang mandi sendirian? Ada nggak? Ada. Sampan. Karena ketika orang sholat id dia jaga aman dan jaga sendal. Maka selesai orang sholat id, dia udah sholat id sendiri boleh. Walaupun utamanya harus berjamaah. Ya, jangan dikira nggak ada dan disunahkan itu. Kemudian berikutnya wal kusuf. Apa kusuf itu? Sholat gerhana pun disunahkan, dianjurkan untuk berjamaah. Kalau maunya kita ketinggalan jamaah, kita boleh sholat sendirian. Kalau sunnah ini. Dan berikut juga sholat istisqa. Ini pun dianjurkan dalam kondisi berjamaah. Kenapa? Karena berkaitan pertaubatan istisqa. Kita bertobat kepada Allah dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan untuk diturunkan hujan oleh Allah SWT. Kemudian juga sholat witir, wafil fitri, warokatil fajar, ini masalah lain. Maka dipisahkan dikatakan wafil fitri, warokatil fajar. Dalam sholat witir dan sholat sunat fajar, kaulani, maksudnya disampaikan jamaah atau tidak, ada dua pendapat. Ashahahuma annal witr afdal. Artinya dalam hal ini bahwa sholat witir boleh dikerjakan secara berjamaah. Kadang-kadang kita kalau lagi yang mulai bersama, kan itu kan sampai imam mimpin juga sholat witir, bahkan dengan doa kurun yang panjang. Boleh-boleh saja bahkan diutamakan sini. Sementara rakaat al-fajr itu tidak disunahkan, tidak dianjurkan dalam keadaan berjamaah. Makanya kita katakan kenapa rakaat al-fajr di sini masuk dalam kategori apa namanya witir itu, karena waktunya sama dengan waktu witir. Kemudian berikutnya wa minas sunnah ayyual dibah ala sunan ar-ratibah ma'al faraid. Dan dimaksud dengan sunnah juga ketika kebiasaan orang untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah rawatib. Apa saja yang diungkapkan di awal tadi?
Itu dikatakan wahiyah rokaatal fajr. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba' qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatan ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Ini dia termasuk yang muakkadah, sifatnya sholat sunnah yang sifatnya rawatib semua. Kemudian wa arba'an qabla asr. 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatan ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatan ba'dal isya. Dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang kita katakan berkaitan dengan dasarnya bagaimana ketika para ulama dalam mazhab Syafi'i itu menjadikan sunnah rawatib seperti ini. Baik, sebelum kita masuk pada bulan berikutnya, ada komentar mengenai ya. ini Pak Ustaz, sholat sunat seperti Sya'ban itu biasanya kan ada yang melakukan berjamaah, ada yang sendiri. Itu gimana Pak? Sholat Sya'ban. Sya'ban ya, biasanya kita kan ada acara Sya'ban. Nisfu. Oh, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nah, itu baca Yasin 3 kali ya. Ya. Yang saya tahu tentang nisfu Sya'ban itu, ini kan hasil ijtihad ulama yang Ghazali tentang masalah sholatnya. Adapun masalah bacaan-bacaannya itu hampir ya sebagian ulama Syafi'iyah itu ijtihad bahwanya nisfu Sya'ban dijadikan sarana untuk kita meningkatkan ibadah kita. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya nisfu Sya'ban merupakan malam di mana ada pelaporan amal oleh malaikat kepada Allah SWT. Makanya doanya kita dikatakan gimana tadi? Ini kata koyuk rokum ya kul amrin hakimin koyubrok. Pada malam itu Allah pisahkan terhadap amal-amal seorang dan ditetapkan oleh Allah SWT. Makanya nisfu Sya'ban dianggap itulah pertengahan daripada kehidupan kita dari tahun lalu kemudian tahun berikutnya. Dan secara umum dasarnya apa? Itu hadis Nabi SAW yang menjelaskan ketika beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya kata Rasulullah apa? Fa innaha syahrun yadkhulun nas baina Rajab wa Ramadan. Bahwa syahrun turqa bil amal rabbil alamin. Kata Rasul, kenapa Rasul banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban kemuliaannya diapit oleh 2 bulan yang mulia, sehingga banyak orang melupakannya. Bulan apa itu? Rajab dan bulan Ramadan. Nah, adapun ijtihad orang untuk mengerjakannya bagaimana cara memuliakan bulan Sya'ban itu, ini sifatnya ijtihadi saja. Kalau ijtihad itu tidak menuntut kita untuk melakukan secara mutlak. Artinya boleh dia lakukan, boleh juga dia tidak lakukan. Misalkan sholat berjamaah, Ya. boleh. Ya kalau mau berjamaah ya silakan aja, karena ibaratnya itu tergantung pada ijtihadiyah. Yang jelas ini tidak disyariatkan secara mutlak. Termasuk baca Yasin pada malam itu disunahkan nggak, disyariatkan nggak? Ya juga tidak. Tapi kan upaya dia bagaimana untuk mengisi bulan Sya'ban dengan hal-hal yang lebih baik. Jadi prinsipnya pada dasarnya kalau kita memahami kebaikan pada bulan Sya'ban itu bukan hanya ibadah-ibadah mahdo saja. Oh, amanah perlu ditingkatkan. Contoh, dalam sejarah kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu punya musuh orang Yahudi yang buta, yang setiap di pendidikan jalan itu dia selalu menghina Rasul, padahal buta. Tapi setiap hari Rasulullah selalu menyambanginya dan memberikan makan padanya, disuapin, dikunyahkan. Nah, ketika bulan Sya'ban kata Aisyah, beliau tingkatkan silaturahimnya itu sehari bisa 2 sampai 3 kali. Akhirnya apa? Sebagian ulama mengambil kisah ini sebagai cara bahwa ibadah bulan Sya'ban itu kita harus meningkatkan silaturahim kita pada sanak famili kita. Kalau kita punya musuh, maka ada suluh pada saat itu. Jadi jangan bermusuhan, saling silaturahim, saling perbaiki. Makanya ada kan tradisi orang Jawa yang namanya munggah ya. Munggah itu apa? Ya,
naik. Bukan pulang kampung. Nyambutan. Ya, itu sebenarnya apa? Dalam rangka menjalin silaturahim. Sehingga dalam hal ini kita katakan silaturahim paling baik bulan Sya'ban, bukan bulan Syawal. Makanya kalau orang Islam paham tentang hal ini, mestinya jangan pulang kampung semua barengan di bulan Syawal. Dibagi dua gitu ya. Ya 50% yang pulang kampungnya bulan Sya'ban. Kenapa? Nilainya sama, menjalin silaturahim. 50% lagi di bulan Syawal. Sehingga apa? Tidak terjadi kepadatan transportasi lalu lintas. Ya kasus itu kemarin ya, yang di Pejagan. Coba berapa kilometer orang macet di situ sehingga sekitar 12 orang meninggal. Gara-gara apa? Tidak bisa kemana-mana. Kehabisan persediaan makanan begitu. Jadi ini masalah memahami sikap kita ketika menghidupkan semangat untuk meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Jadi dia ada ketentuan yang baku yang mutlak sempat. Baik, ada lagi? Silakan. Saya setelah tahajud sama witir. Ya. Kalau saya baca ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW tidak pernah menambah dalam sholat malam Ramadan atau lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak. Itu maksudnya apa, Ustaz? Baik. Jadi mari kita katakan di dalam kita memahami tentang syariat sholat itu, makanya yang namanya hari dan sholat tidak hanya satu. Itu hadis riwayat dari Aisyah. Nanti lihat dari Abu Hurairah lain, dari Mu'adz bin Jabal juga lain. Bahkan pernah Imam Zubair juga, dia ikut sholat bersama Rasulullah. Beliau sholat sendirian, diikuti sama sahabat. Ternyata apa? Begitu panjang ya kan? Sehingga apa? Rakaat pertama itu baca 4 surah berurutan. Surah Al-Baqarah. Ini kan Aisyah meriwayatkan. Jadi makanya kita ketika bicara masalah